Saya ingin membahas masalah berita-berita politik, teman-teman. Kan tahun depan sudah tahun politik, sudah pemilu di 2024. Pastinya saat ini sudah ramai sekali partai-partai yang berusaha untuk memperkuat posisinya. Di sini ada pemberitaan di mana AHY akan melakukan pertemuan dengan PDIP Puan Maharani. Padahal AHY ini kan yang mengusung Anies. Tapi di sini ada rencana untuk pertemuan AHY dengan PDIP Puan Maharani. Ada apakah di sini? Baik PDIP maupun dari koalisi yang mengusung Anies masih belum diumumkan siapa calon wakil presidennya. Dari Demokrat juga belum diungkapkan, PDIP juga belum, dan dari koalisi yang mengusung Bapak Anies juga belum mengungkapkan. Makanya di sini sangat-sangat semakin memanas karena cawapres saat ini sangat-sangat menentukan untuk kemenangan pemilu di tahun 2024. Nah, mari kita lihat di sini apakah AHY akan berkoalisi dengan PDIP di sini. Apakah AHY akan berkoalisi dengan PDIP di sini? Kartunya masih marit-marit, sebentar ya. Sebentar. Nah, udah. Apakah AHY akan berkoalisi dengan PDIP? Tentunya jika AHY atau Demokrat sampai berkoalisi dengan PDIP, Anies sangat-sangat mengkhawatirkan posisinya ya. Tapi mari kita lihat apakah AHY akan merapat ke PDIP. Ada simbol seorang wanita dihujani tongkat 7, yang artinya banyak kendala, banyak masalah untuk bisa menyatukan PDIP dengan Demokrat. Kemudian, tapi di sini ada semangat untuk bisa menyatu. Ya. Kenapa banyak masalah? Kita tahu sendiri dari yang fans Pak Jokowi selalu membicarakan tentang proyek mangkrak Hambalang, sedangkan dari fansnya Demokrat juga sering mengkritik dari pembangunan Pak Jokowi. Makanya di sini bisa dikatakan ada tantangan-tantangan khusus yang harus dihadapi ketika mereka ingin melebur menjadi satu dalam koalisi. Tapi di sini ada semangat, ada semangat untuk melakukan itu. Ada pencerahan, teman-teman. Ada pencerahan di sini. Yang namanya politik kan tidak ada teman yang abadi. Tidak ada musuh yang abadi. Semua berdasarkan kepentingan. Asal bisa menang, apapun dilakukan. Nah, di sini juga ada The Hermit, pencerahan. Ketika mereka bergabung akan ada kondisi-kondisi yang akan lebih bagus lagi. Ada tongkat 1, memulai sebuah pekerjaan, memulai sebuah perundingan. Hasilnya seperti apa? Masih jaga jarak di sini, masih ada pro, yang artinya mungkin dari PDIP juga jual mahal, dari AHY juga jual mahal. Di sini mengapa AHY merapat ke PDIP? Dikarenakan dari kubunya Anies yang berkoalisi juga belum menentukan siapa cawapresnya. Padahal mungkin dari Demokrat menggendaki kalau AHY sebagai cawapresnya. Apakah hal itu yang membuat AHY kecewa, akhirnya merapat ke PDIP? Ataukah mengetahui elektabilitas Anies yang masih di nomor 3 dibanding Pak Ganjar, dibanding Pak Prabowo, yang membuat dia pada akhirnya merapat ke PDIP? Nah, di sini masih
50-50 hasilnya antara iya dan tidak bergabung dengan PDIP. Ada proteksi diri di sini ya, tidak sepenuh hati untuk melebur, tapi ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ketika terjadi koalisi tersebut. Misalnya kesepakatan sebagai cawapres atau kesepakatan untuk menduduki jabatan tertentu dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu kalau koalisi. Ada kepentingan-kepentingan tersendiri yang pada akhirnya meminta jabatan ini, jabatan itu, dan lain sebagainya. Dari kartu ini kayaknya masih perlu perundingan, masih perlu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan memang ada harapan yang lebih baik lagi ketika Demokrat bisa berkoalisi dengan PDIP. PDIP semakin kuat dan Demokrat juga akan diuntungkan misalnya dengan meminta jabatan ini dan itu. Tapi sayangnya di sini ada yang memproteksi diri. Tidak semudah itu guys untuk bisa koalisi. Harus ada syarat-syarat dan lain sebagainya kesepakatannya. Makanya di sini saya mengartikan masih 50-50 antara iya dan tidak untuk Demokrat merapat ke PDIP ini. Karena di sini ada proteksi diri. Ya, proteksi diri itu membentengi diri. Jadi ada yang jual mahal di sini untuk bisa berkoalisi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya akan lihat posisi Anies di sini. Karena kita juga tahu partai yang mengusung Anies yaitu salah satunya Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat sudah ada angin-angin untuk merapat ke PDIP. Tapi hasilnya masih 50-50 ya. Sedangkan dari Nasdem juga begitu. Dari partainya sendiri juga ada pro dan kontra atas pengusungan Anies. Dan disinilah ada kondisi-kondisi apakah tetap akan mengusung Anies atau bagaimana Nasdem ini. Tentang kondisi Pak Anies saat ini seperti apakah setelah ada gonjang-ganjing Demokrat dan gonjang-ganjing Nasdem yang partai pengusung Pak Anies ini yang ada masalah di dalam partainya seperti Nasdem, bagaimanakah posisi Pak Anies saat ini? Saat ini ya, ada 7 jangkir masih berharap, masih berkeinginan untuk tetap mencalonkan sebagai kandidat presiden di tahun 2024. Harapannya ada keberlimpahan di sini, harapannya ada pendukung yang luar biasa untuknya. Jadi masih mempunyai keinginan yang gigih untuk bisa menjadi pemenang pemilu di tahun 2024. Tapi di sini ada the focus on the negative. Ada gejolak juga ketika Demokrat ada rencana berbincang dengan Mbak Puan. Tentunya ada pikiran-pikiran negatif juga, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Abein saja, tapi fokuslah pada menata kekuatan yang lebih kuat lagi untuk pencalonanmu di tahun 2024. Ini sarannya seperti itu ya. Jadi abaikan saja berita-berita yang seperti itu. Kamu tetap fokus, memperkuat diri dan merencanakan lebih matang lagi untuk pencalonanmu. Dan bagaimanakah elektabilitas Pak Anies ini untuk saat ini? Ada simbol Raja Koin teman-teman. Ada sosok yang akan membantu untuk bisa mendanai Pak Anies ini maju ke pemilu. Kemudian ada simbol wanita matanya tertutup membuka pintu gerbang, di depan ada pedang. Belum melangkah sudah ada pedang. Kenapa seperti itu? Kenapa matanya tertutup simbolnya? Dikarenakan di sini artinya di sini kan masih belum diadakan pemilu, masih akan di tahun 2024. Tapi di sini ada kekhawatiran, ketakutan sendiri yang dirasakan dari kubu Pak Anies ini. Jadi tidak percaya diri di sini. Sudah melangkah, sudah membuka pintu gerbang, tapi pikirannya juga ada kekhawatiran jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Inilah yang membuat dari Partai Demokrat merapat ke
PDIP dikarenakan mungkin menyadari posisi dari Anies ini masih di angka 3 dibanding Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Padahal di sini di kubu Anies ada sosok laki-laki yang begitu kaya yang akan membantu untuk pendanaan dari koalisi dari partai-partai yang mengusung Pak Anies ini ya. Jadi masih ada kewaswasan dari kubunya Bapak Anies ini terkait dengan pencalonannya di sini. Kurang ada rasa percaya diri.